Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitriatul Afifah dari Prodi Manajemen Keuangan dengan NIM 2021-122-1095 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Untuk soal yang pertama yaitu akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya di bidang manajemen keuangan. Baik, saya akan menjawab. Akurasi merujuk pada kepastian atau ketepatan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Relevansinya dalam dunia bisnis yang cepat berubah, informasi yang akurat sangat penting. Misalnya, ketika perusahaan membuat keputusan investasi atau pembiayaan, informasi keuangan yang tepat dan akurat tentang kinerja perusahaan adalah krusial. Kesalahan dalam menilai kondisi keuangan bisa mengarah pada keputusan yang merugikan. Contoh, ketika manajemen keuangan membuat proyeksi kas atau analisis kelayakan investasi, mereka harus memastikan bahwa data yang digunakan seperti neraca, laporan laba rugi, dan aliran kas akurat dan tidak salah. Sebuah kesalahan dalam proyeksi kas dapat menyebabkan perusahaan mengambil keputusan yang buruk, misalnya gagal membayar utang tepat waktu atau gagal mengantisipasi kebutuhan modal kerja. Kecepatan merujuk pada kemampuan untuk mengakses, memproses, dan merespon informasi dengan cepat. Relevansi dalam era digital dan globalisasi, bisnis harus bisa mengambil keputusan secara instan untuk memanfaatkan peluang atau mengurangi risiko. Lambat dalam mengambil keputusan bisa berarti kehilangan peluang bisnis yang berharga atau terlambat dalam menanggapi perubahan pasar. Contoh, ketika pasar keuangan mengalami fluktuasi atau volatilitas, manajer keuangan perlu bisa merespon dengan cepat, misalnya dalam perdagangan saham atau valuta asing. Penundaan bahkan beberapa detik bisa mengakibatkan perbedaan signifikan dalam hasil transaksi. Kemampuan untuk merespon dengan cepat bisa membuat perbedaan antara keuntungan dan kerugian. Secara keseluruhan, kombinasi antara akurasi dan kecepatan sangat penting dalam memastikan keberhasilan pengambilan keputusan di dunia bisnis saat ini. Dalam konteks manajemen keuangan, kesalahan atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan bisa memiliki dampak finansial yang signifikan. Baik, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan sesuai teori terkait keputusan untuk memilih investor bisnis. Lalu, buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan 4 alternatif kandidat investor, 5 kriteria, dan juga pembobotan kriteria. Berikut ini gambaran decision matrix yang saya buat. Dalam analisis ini ada 4 alternatif, yaitu investor A, M, U, dan D. Dengan 5 kriteria, yaitu kesesuaian nilai dan visi, pengalaman dan keahlian, jaringan dan koneksi, reputasi, dan komunikasi. Dalam analisis ini, investor A memiliki skor tertinggi, yaitu sekitar 3,95, sehingga investor A akan menjadi pilihan yang paling optimal berdasarkan kriteria dan pembobotan yang telah saya tentukan. Untuk dasar pembobotannya, kriteria kesesuaian nilai dan visi sebesar 15%. Bobot ini diberikan karena kesesuaian visi jangka panjang dapat memastikan komitmen jangka panjang dari investor dan keselarasan strategis. Kriteria pengalaman dan keahlian sebesar 25%. Bobot ini diberikan karena pengalaman investor dalam industri yang serupa akan memberikan pandangan yang lebih berharga dan meminimalkan risiko. Kriteria jaringan dan koneksi sebesar 20%. Bobot ini diberikan karena akses terhadap jaringan dan potensi kemitraan adalah krusial untuk mengakselerasi ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Kriteria reputasi sebesar 15%. Bobot ini diberikan karena reputasi investor dapat mempengaruhi keandalan dan kepercayaan bisnis. Kriteria selanjutnya yaitu komunikasi sebesar 25%. Bobot ini diberikan karena komunikasi dapat membantu investor memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan dalam dunia bisnis.
Baik, untuk soal yang ketiga yaitu beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan. Saya akan menjawabnya. Penggunaan teknologi dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan melalui beberapa cara. Salah satunya yaitu penggunaan algoritma dan model prediksi. Teknologi dapat membantu dalam mengurangi bias dengan menggunakan algoritma dan model prediksi yang dapat memperkirakan risiko dan imbal hasil investasi dengan lebih akurat. Algoritma ini dapat menghindari bias seperti overconfidence dan self-attribution bias yang seringkali menyebabkan investor mengambil keputusan berdasarkan prediksi yang tidak akurat. Contohnya yaitu sebuah platform investasi yang menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi harga saham dapat mengurangi bias confidence. Algoritma ini akan memberikan prediksi harga berdasarkan data historis dan tren pasar, sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak terpengaruh oleh bias. Untuk soal selanjutnya yaitu, apa saja dasar-dasar yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan investasi dalam perusahaan? Dasar-dasar yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman yang luas dapat membantu investor dalam memahami risiko dan imbal hasil investasi dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Dasar yang kedua yaitu intuisi. Intuisi yang baik dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang cepat dan efektif, tetapi intuisi yang salah dapat menyebabkan kerugian. Ketiga yaitu wewenang. Wewenang yang luas dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bebas dan tidak terikat oleh batasan-batasan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu fakta. Fakta yang akurat dan terpercaya dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak terpengaruh oleh bias. Selanjutnya yaitu rasionalitas. Rasionalitas memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan analisis yang tepat, sehingga risiko yang dihadapi dapat diatur dengan baik. Cukup sekian pembahasan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.